Ustaznya mana Pak Madani? Ya Bu, Selamat pagi, Abuna. Halo. Halo, Halo. pagi Mas Eri. Pak Mar. Salam, Salam selamat pagi Abuna, Abuna. selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Abuna. Musa, selamat pagi. Untuk Ibu Lani, Ibu Lingga, nah, coba kasih senyuman dan lambaian tangan karena kan buka kamera ya. Yes. Lalu kemudian Pak Mardani dan juga Halo. Shalom Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sudah tiba dengan Ya. selamat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Iya, mohon izin baru bisa mengucapkan pagi ini karena kemarin saya hektik banget, ini sudah menjelang ke mendekati sidang majelis, persiapan dari sekarang sudah lumayan hektik, jadi mohon maaf baru Ya, pagi mana? mengucapkan. Tapi terima kasih banyak ya Pak. Nanti kita doakan. Lalu Bu Nensi dan Pak Jusman, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Duma Siturian, terima kasih, selamat pagi Ibu. Ya Bunda. Ya, lalu kemudian Ibu Sinai, Shalom Ibu Biho, Ibu Diana Shalom, Ibu Diana Shalom Bu. Ya, oke, selamat pagi ya Bu. Iya, juga Ibu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan, nanti kita doakan juga ya untuk kesembuhan mata beliau, juga untuk Ibu Irma, Ibu Leli Kristiani, lalu Ibu Marlina, Ibu Pak Musa Lembang maksud saya, Kak Petris, Kak Sarah, Shalom. Selamat bergabung, selamat pagi waktu Indonesia. Juga Ibu Yani dan juga Ibu Acen. Nah, dan semuanya. Tentunya Abu Nikartika dan juga anak kami Alden. Kak Alden, selamat pagi, shalom, puji Tuhan ya. Kita tepuk tangan sama-sama saudara. Adalah kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita beroleh kesempatan untuk masih bisa bernafas, masih bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Ya, berkat kehidupan, kesempatan untuk memperbaiki hidup, dan harapan saya BW ini hadir untuk membentuk karakter kita, bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi membentuk kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan di akhir zaman ya. Be worshipers, bukan tanpa arah dan tujuan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa pada zaman ini. Jadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk itu saudara, mari kita persembahkan waktu kita sebelum kita bekerja, sebelum kita sekolah, sebelum kita beraktivitas dan menyelesaikan segala sesuatu. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yang Maha Mulia, Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, oh di Seoul pagi juga ternyata ya. Berarti selamat pagi untuk Kak Petrus dan juga Kak Sarah. Terima kasih Ibu Yani. Baik, puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kami muliakan, kami tinggikan, kami persembahkan, dan kami haturkan terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami terus mengejar hadir-Mu. Di mana ada hadir-Mu, maka disitulah kami akan menemukan mujizat. Kami akan menemukan damai sejahtera. Kami akan menemukan sukacita. Kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam kuasa hadirat-Mu Tuhan, maka tidak ada perkara yang tidak bisa kami tanggung, karena kami tinggal di dalam kuasa-Mu. Untuk itu kami mau terus berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau langsung menyatakan dalam pujian penyembahan, saudara, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dan ini yang akan kita naikkan pujian berikut ini, Bapak Ibu. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini ya. Itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita mau ketemu pujian ini sama-sama sekali lagi. Dekat padamu itu rinduku. Inilah hatiku Tuhan, inilah kerinduan kami. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
mengejarmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, haleluya. Katakan amin, tepuk tangan saudara. Iya. Banyak orang-orang hari-hari ini mengejar yang lain saudara ya. Tapi kita harus mengejar hadirnya Tuhan. Dan kita bangun pagi itu salah satunya adalah bentuk kita mengejar hadirnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, langsung kita buka Nehemia pasal yang ke-8. Kita langsung buka di ayat yang ke selanjutnya. Makasih Kalden. Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana tujuan untuk kitab Taurat itu di hadapan Tuhan, maksud saya di hadapan jemaat, dibacakan baik laki-laki maupun perempuan supaya yang mendengar itu bisa mengerti ya. Sekarang kita baca ayat yang keempat, Nehemia pasal 8 ayat yang keempat. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya di sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra, ayat yang ke-6, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudaraku yang terkasih, ayat 9 adalah salah satu gambaran yang dilakukan oleh saya di media platform Be Worshipper ini. Bagaimana kita membaca firman Tuhan, lalu nanti kita membahas, saya menyampaikan dan saya menjelaskan. Ya, jadi seperti itu. Demikian juga ketika penerapan saat
Abuni menyampaikan khotbah misalnya, itu juga sama, satu-satu dijelaskan. Saya rasa semua hamba Tuhan ya seharusnya seperti itu melakukannya. Walaupun beberapa melakukan tidak sama, tetapi tujuannya adalah membuat umat mengerti, saudara. Ada beberapa bagian penting di sini, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi panduan untuk saudara-saudari sekalian hidup sebagai orang Kristen. Ya, di akhir zaman ini kita hidup sebagai orang Kristen sudah nggak bisa lagi modelnya itu adalah template, semuanya serba sama, semuanya hafal di kepala. Itulah sebabnya saudara, setiap perayaan Pondok Daun itu selalu Taurat itu dibacakan, saudara. Ya. Nah, sedikit saja informasi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Ya. Ya, ketika Hari Raya Pondok Daun ini diadakan ya, saudara, ada banyak yang berpikir bahwa ini sudah tidak korelasi dengan kekristenan. Padahal saudara, Hari Raya Pondok Daun adalah sebuah hari raya untuk mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, hidup ini sementara dan harus sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Allah. Kalau kita patokan kepada Imamat pasal 23 ayat 42 sampai 43 ya, kita buka dulu Imamat pasal yang ke-23. Jadi ada beberapa itu kan udah nggak ada hubungannya sama kekristenan. Kalau menurut hemat saya ada. Karena kalau nggak ada nggak mungkin dijadikan di dalam satu kanonisasi satu kitab. Ya, kerinduan saya juga belum tergenapi, saudara. Sama seperti Anda yang rindu belum sempat ke tanah perjanjian, atau pas ke tanah perjanjian belum sempat ngerasain yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Padahal Hari Raya Pondok Daun itu hari raya yang penting, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi tapi untuk kita orang-orang Kristen itu penting sebenarnya. Ya, kita baca ayat yang ke-41 deh supaya Bapak Ibu lebih jelas ya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Jadi saudara, pada zaman Nehemia juga ketika bangsa itu pulih dari pembuangan kan, walaupun yang ngomong itu juru minuman, seorang juru minuman itu Nehemia, bukan seorang nabi ya. Tetapi ketika Taurat Musa dibacakan, lihat Taurat Musa dibacakan tidak oleh Nehemia, tapi dibacakan oleh siapa? Ezra. Nehemia tidak merasa bahwa dia layak untuk mengambil bagiannya. Ya, nah hari-hari ini tuh sayang ya, banyak gereja-gereja atau banyak ladang-ladang pekerjaan Tuhan yang seharusnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan begitu. Bukan berarti kita nggak boleh sembarangan ngomong, tapi kalau ngomong harus jelas dan bukan untuk diperdebatkan. Sayangnya justru yang muncul kan banyak perdebatan dan itu dijadikan sebagai ladang untuk meraih rezeki ya, mengais rezeki. Jadi intinya adalah sudah mulai luntur dan sudah mulai keluar dari konteks bagaimana tanggung jawab dan juga hal yang harus dilakukan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ketika kita termakan distraksi dari dunia ini, kita masih gak untuk mengingat firman Tuhan? Masih enggak memegang ayat-ayat emas? Saya masih ingat dari kali pertama tahun 2026 saya sampaikan
apa yang menjadi tema 1 tahun ini, baik anak-anak ya maupun Anda yang masih muda atau yang sudah berkeluarga atau yang sedang bekerja. Tahun 2026 itu kita tidak fokus kepada bagaimana tahun yang tidak tergoncangkan, bukan, tapi bagaimana kita punya iman yang tidak tergoncangkan. Karena itu modalnya supaya ketika kita mendapatkan goncangan, kita tidak mudah goyah dan tidak mudah tergoncangkan. Dan salah satu yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah saya punya iman yang teguh atau yang mudah goncang adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Makanya kemarin itu perlu kita tanyakan, kita tuh masih lapar akan firman Tuhan atau tidak? Karena rata-rata orang itu sudah tidak merasa lapar banget akan firman Tuhan. Saking tidak rasa laparnya, kenapa? Orang tidak mau lagi untuk membuka kitab suci. Bahkan di handphone pun orang juga malas untuk buka kitab suci. Jadi berbahagialah saudara yang masih diberikan kerinduan, kesadaran untuk membuka kitab suci, masih mau datang dengar dan belajar. Tetapi saudara, umat ini bukan dengar belajar lalu mereka lupa. Bayangkan mereka dibacakan sampai setengah hari, bahkan ada yang sehari semalaman. Artinya apa? Kesadaran itu dibangun kembali setiap tahun. Dan kenapa setiap tahun? Kalau setiap minggu orang yang membacakannya bebusa mulutnya, saudara, sariawan semua. Kenapa? Karena kan belum ada kitab suci. Nah, ketika ada kitab suci, ternyata sayangnya banyak orang yang gak mau buka kitab suci. Di Nehemia, Taurat Musa dibacakan di tengah perayaan itu. Dalam konteks kita yang bangun pagi di BW ini apa? Kita belajar jadi penyembah yang benar. Makanya kita mulai dengan pujian penyembahan, kadang-kadang kita mulai dengan firman Tuhan. Apakah itu satu urutan yang keharusan? Tidak ada. Di dalam kitab suci ada saat di mana pembacaan Taurat duluan baru pujian penyembahan. Tapi kalau zamannya Daud, mereka nyanyi dulu baru Tauratnya dibacakan. Jadi nggak ada masalah. Tapi 3 unsur ini, pembacaan firman Tuhan, pujian, penyembahan, 3 ini harus ada gitu. Baru doa. Nah, seringkali kita lupa, saudara. Yang penting sudah doa. Mulut kita jarang untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Ada beberapa istilah ya dalam teks Ibrani yang saya rangkum sebagai satu rangkuman yang sederhana ya, karena kalau mengacu dari teks Ibraninya saya nggak bisa menampilkan nih, saya belum tahu bagaimana caranya, tapi kalau dibaca itu cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Ada Vayit Vah Ezra Chasever Leene Kol Haam Kimeal Koi Haam Hayah U Khetho Amdu Kol Yahaam. Ya, jadi waktu Ezra membuka kitab itu, ia berdiri lebih tinggi. Ketika kitab itu dibuka, seluruh umat berdiri. Lalu kemudian Vayarech Ezra et Adonai ha Elohim ha Gadol vayanu kol ha'am amen amen bemo al yethem vayit du yavis takafu la Adonai apaim arsa. Maksudnya adalah ketika Ezra memuji menyembah Tuhan, seluruh umat mengangkat tangan lalu mengatakan amin amin. Dan ini yang penting saudara yang bisa digarisbawahi, berlutut. Ayat yang ke selanjutnya ada kata apa di sana ketika mereka mengatakan amin amin? Berlutut sampai mukanya ke tanah. Betul ya? Menghadap tanah. Itu maksudnya apa? Berlutut sama tersungkur, saudara. Kalau dalam bahasa sederhananya, tersungkur. Nah, saya rangkum menjadi satu istilah ya, dari Vayit Vah, lalu kemudian Amdu, lalu kemudian Vayishta Hawu,
saya rangkum menjadi vayish tahavu, yaitu mereka sujud menyembah sampai tersungkur. Inilah puncak yang harus dilakukan, respons puncak sebagai umat yang harus dilakukan ketika Alkitab itu dibuka. Nah, bayangkan saudara, jadi ini bukan sekedar sikap fisik, tapi apa? Sesungguhnya ini sikap hati. Makanya ketika ibadah, dari awal saya dan Abuni selalu mengingatkan anak-anak muda maupun orang tua, tidak ada yang bisa mendistraksi. Handphonenya jangan dibuka yang lain, jangan ada bunyi. Kenapa? Supaya hati itu tersungkur di hadapan Tuhan. Mata itu melihat dan menatap dan memperhatikan. Telinga itu dibuka dan mendengar. Karena saudara datang ke gereja pulang gak ngerti apa-apa, itu sama saja ketika Anda join di BW tapi selesai juga gak ngerti apa-apa. Karena apa? Ada yang ketiduran, ada yang mohon izin sambil mengerjakan segala sesuatu. Bagaimana Abuna? Kalau saya boleh sarankan, ketika misalnya kan ada beberapa yang punya usaha catering ya, atau misalnya ada tugas pekerjaan yang masih belum dilakukan, baru jamnya itu jam bentrok. Menurut saya jauh lebih baik Anda ambil waktu di luar dari pagi. Anda cari waktu dalam satu hari itu setengah jam, karena BW rata-rata nggak nyampe setengah jam, bahkan setengah jam lewat sedikit. Anda bisa fokus, Anda buka buku. Supaya apa? Hati kita ini terlatih untuk menjadi hati yang vayish tahavu, hati yang sujud tersungkur menyembah di hadapan Tuhan sampai ke tanah di hadapan Maha Kudus. Karena BW ini bukan hanya untuk saudara dan saya jadi pendengar firman aja, tapi kita dilatih untuk jadi orang Kristen yang hatinya ini merespon firman Tuhan dengan sikap tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau ada yang tanya, kenapa hati ini harus tersungkur di hadapan Tuhan? Kan saya punya kesibukan, kan saya punya tanggung jawab. Jawabannya besok saudara. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Hari ini kami belajar hal yang pertama, yaitu respons puncak kami, puncak respons kami sebagai orang Kristen. Ketika kami datang di hadapan Tuhan ya Tuhan, kami mendengar firman-Mu diajarkan dan dibacakan. Bagaimana sikap hati ini? Bagaimana pikiran ini? Apakah masih bercabang dengan yang lain? Ini tidak mudah, karena mungkin sudah terlalu lama kami berperilaku seperti ini di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, terlebih lagi kalau kami selalu tertidur saat kami mendengar firman Tuhan. Kami mau terus melatih manusia batin kami untuk semakin kuat dan merespon dengan benar. Dan dari situlah manusia batin kami akan menjadi tempat di mana firman dan pengajaran dan nasihat-Mu itu bersemayam, dan itu menguatkan seluruh sendi kehidupan kami. Buka tangan saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Percayalah bahwa Tuhan akan menolongmu ketika engkau berusaha untuk mencari dan mengejar hadirnya setiap pagi. Dengan sungguh-sungguh maka engkau akan melihat bagaimana media BW ini bermanfaat. Tempat di mana engkau beribadah menjadi berkat. Untuk itu apapun yang Tuhan letakkan di dalam kehidupanmu, entah di tangan kananmu atau di tangan kirimu, terimalah dengan iman dan percayalah bahwa satu tangan Tuhan letakkan tanggung jawab, Tuhan letakkan pengertian dan hikmat. Tangan yang lain Tuhan sediakan untuk engkau melakukannya dengan sepenuh hati, sehingga engkau menyenangkan hati Tuhan dan menunjukkan puncak responsmu sebagai orang percaya. Dengan demikian kehidupanmu menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa besok ya. Jangan sampai nggak hadir di BW. Selamat beraktivitas. Tepuk tangan buat kita semua. Kita katakan sama-sama worshipers, jangan kasih Kendor. Jangan kasih Terima kendor. kasih. Terima kasih ya Bunda. Bapak dan Ibu dan kami. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. amin. Ya, terima kasih. Shalom, selamat beraktivitas. Bye. Bye. Terima kasih Abuna, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan cucu cengoma. Tuhan Yesus berkati. Jadi berkat Amin. bagi orang banyak. Amin. Terima kasih Ibu Lingga. Terima kasih juga Iya, untuk Bapak Ibu sama-sama, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak Ibu, saya sudah janji nggak boleh nggak dilakukan. Kita mau mendoakan beberapa. Salah satunya adalah untuk kesehatan pemulihan Opa Opa cucu-cucunya ya, yaitu Opa Henry, Pak Henry Gunawan, suami dari Bu Dora Gunawan. Mari kita satu dalam doa. Kami meletakkan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan perjanjian abadi antara Engkau dengan kami sebagai umat pilihan-Mu. Saat ini kami percaya Tuhan, bukankah dari tangan-Mu Engkau membentuk seseorang dan Engkau menenun wajahnya. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Henry Gunawan sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan perjanjian Allah dengan manusia adalah ketika pengorbanan Kristus kayu salib itu menghasilkan bilur-bilur dan darah yang tercurah, maka oleh darah dan bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengembalikan sebagaimana seperti sedia kala, dan Tuhan punya cara untuk melakukannya. Hamba juga bersyukur dan berterima kasih, berkati juga Pak Mardani dan juga Ibu Sekar. Apa yang sudah dikirim kepada kami terima, dan kami percayakan Engkau akan mengirim kembali berkat dari sorga dan mereka akan terima. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Di dalam berkat nama-Mu kami berdoa dan kami sepakat dan mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau tetap sepakat dalam doa ini, karena beberapa saudara-saudari kita sudah ada tugas yang lainnya. Saya pun demikian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Shalom. Ya. Shalom.